Karena sesungguhnya kalau kita hanya punya ilmu, tidak memiliki pilar keikhlasan pada hati kita, kita tidak lebih sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi itu memiliki akar ilmu yang kuat kepada kitab Taurat. Tapi kenapa orang Yahudi tidak selamat pada kehidupan di dunia? Mereka menjadi orang yang dimurkai dan tidak selamat pada kehidupan di akhirat. Karena ilmu yang mereka miliki tidak berakar kepada sebuah keikhlasan. Ilmunya orang Yahudi dipakai untuk membanggakan diri, ilmunya orang Yahudi dipakai untuk menolak kebenaran, dan ilmunya Yahudi dipakai untuk merendahkan setiap kebenaran yang sampai kepadanya. Dan itulah yang menjadikan orang Yahudi punya ilmu, tetapi mereka tidak punya keikhlasan. Kita berhajat kepada keikhlasan supaya setiap ilmu yang kita dapatkan, supaya setiap ilmu yang kita peroleh tidak menjadikan kita sombong lagi meninggi serta membanggakan diri kita. Ingatlah nasihat indah dari satu petuah yang begitu bagus sekali dari Wahab bin Munabbih. Inna lil ilmi tughyanan kama inna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu punya tabiat untuk menjadikan pemiliknya sombong, sebagaimana harta itu memiliki tabiat bahwasanya pemiliknya bisa menjadi sombong. Jadi yang sombong bukan hanya mereka yang jabatannya tinggi saja. Yang sombong bukan hanya mereka yang kaya raya tetapi lupa diri. Tetapi yang terkadang jenggotnya panjang, menghafalkan banyak ayat dan menghafalkan banyak hadis, itu punya tabiat untuk menjadi sombong, kecuali mereka hatinya berakar kepada sebuah keikhlasan. Itulah yang menjadikan kita senantiasa meminta kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan di setiap taklim yang kita ikuti. Di setiap kajian yang kita datangi, semoga kita tidak menjadi sombong, tidak merendahkan orang, tidak gampang untuk mencela orang, tidak gampang mengkafirkan orang, karena dari kebiasaan mencela, kebiasaan menyalahkan. Itu akan memudahkan kita untuk mengkafirkan. Kalau sudah mengkafirkan, merupakan pangkal dari berbagai macam kerusakan. Makanya yang kedua kita minta supaya kita diberikan ikhlas. Kalau tiba-tiba ilmu kita dan ibadah kita mendorong-dorong dada kita untuk sombong, pukul aja dadanya. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Kenapa? Supaya kita faham setiap ibadah dan ilmu itu merupakan bagian dari pertolongan Allah dan bukan karena kehebatan kita. Imam Ibn Taimiyah, salah satu ulama besar di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, beliau kalau merasa sombong, maka beliau itu meruqyah dirinya dengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya kita tidak menjadi sombong. Hari ini kajian itu banyak di mana-mana. Orang pintar juga kita dapatkan begitu tersebar di mana-mana. Bahkan sosial media terkadang memperlihatkan banyak orang pintar dengan berbagai macam komentarnya dan tulisan-tulisan captionnya. Tapi ternyata yang hari ini kita sulit dapatkan bukan orang pintar, tapi yang sulit kita dapatkan adalah orang pintar dengan ketawaduannya, sehingga dia tidak perlu membanggakan dirinya sebagaimana matahari tidak perlu menjelaskan dirinya lah yang menyinari. Itulah yang menjadikan kita memahami itu. Jadi kalau saya, bapak dan ibu, satu waktu kok tiba-tiba, wah saya sudah ngaji, saya sudah ngerti ini gitu. Pukul dadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, semua itu lahir karena pertolongan Allah semata. Pilar yang ketiga yaitu adalah ketika kita membutuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah kesabaran. Karena ilmu dan keikhlasan, kalau tidak ada kesabaran tidak ada faedahnya. Karena sesungguhnya kita berilmu dan kita menjaga keikhlasan itu harus sabar sampai berjumpa kepada Allah. Sabarnya kita sampai pada umur kita diwafatkan. Sabarnya kita sampai pada hari ketika kita berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang menepati kebenaran belum tentu bersabar. Maka itulah kenapa di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa disebutkan kebenaran dulu, baru setelahnya menasihati di dalam kesabaran? Karena Imam Syafi'i mengatakan,
orang yang menepati jalan kebenaran belum tentu dia bersabar sampai dia berjumpa dengan Allah. Dan di dalam masa menunggu, terkadang banyak orang yang berkhianat kepada kebenaran yang telah dia miliki dan telah dia yakini. Inilah 3 pilar yang menjadikan kita terus berdoa, anugerahkanlah kepada saya ilmu, anugerahkanlah kepadaku keikhlasan, dan bungkuslah ilmu dan keikhlasanku dengan kesabaran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga besar kajian hari Selasa, kajian At-Tadhkirah diberikan ilmu, keikhlasan dan kesabaran. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata hati kita untuk bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa syukur itu berpahala sangat besar sekali ya Ustadz? Ya karena syukur itu bukan hanya syukurnya, tetapi orang yang syukur itu orang yang yakin bahwasanya Allah ketika memberikan takaran takdir rezeki pada kehidupan kita tidak salah dan tidak pernah keliru. Orang yang syukur itu yakin takaran yang dia dapatkan, bagian yang dia peroleh, nasib yang dia dapatkan itu merupakan takaran yang telah adil dan melewati proses hikmah yang begitu jauh. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Maka sesungguhnya syukur itu kenapa menjadi pahala yang begitu besar di sisi Allah? Karena Allah itu ridho kepada orang yang telah meyakini takaran Allah itu tidak pernah salah pada kehidupan kita. Makanya membandingkan nikmat yang kita peroleh dengan kenikmatan orang itu termasuk dosa sangat besar sekali. Karena kalau saya, bapak dan ibu membandingkan nikmat rezeki kita dengan nikmat rezeki tetangga kita itu dosa besar. Karena secara tidak langsung kita telah menetapkan Allah itu keliru membagi takaran dan membagi bagian, serta mengiris nasib kepada kita, sehingga membandingkan rezeki itu termasuk dosa yang sangat besar. Makanya maaf, mari kita berupaya betul untuk membangun keridhaan, karena ridho itu kuncinya. Dan ketika ridho itu kunci, maka sesungguhnya pintu pertama yang dibuka sama ridho itu kesyukuran pada hati kita. Orang tidak mungkin akan bersyukur sampai dia ridho kepada Allah. Dan ridho itu justru semakin menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Sulit rasanya membayangkan manusia diridhoi oleh Allah kalau dia tidak pernah ridho kepada Allah. Sulit rasanya membayangkan diri kita disayang sama Allah kalau diri kita tidak ridho kepada apa yang ditetapkan Allah sebagai Khalik. Saya ambilkan analogi sederhana. Saya pernah mengumpulkan anak-anak saya ketika saya mendapatkan rezeki lebih. Biasanya saya membelikan mainan untuk anak-anak saya itu tanggal 30. Tapi karena saya punya rezeki lebih, pada bulan itu saya membelikan mainan di luar tanggal 30. Saya kumpulkan anak-anak saya yang laki-laki, semuanya juga sama yang perempuan, mau hadiah apa? Satu persatu anak saya menyebutkan permainan yang mereka inginkan. Ada satu anak saya itu salah satunya ngomong begini sama saya. Ya seridonya Abi aja, mau dibelikan apa? Maka saya berkata kepada beliau, kepada anak saya ini, saya mengetes, menguji. Kalau Abi seridonya Abi, ya ndak usah beli mainan. Lalu dia menjawab, ya ndak apa-apa kalau itu memang menjadi ridhonya Abi. Kalau kita, ibu dan bapak, merasakan itu dari anak kita, kita tambah cinta atau tidak tambah cinta? Tambah cinta. Dan kita akan bertambah membelikan hadiah atau tidak? Iya. Yang hadiahnya tadi kira-kira anggarannya 100.000, kita naikkan menjadi 100 miliar. Dan itu lebih. Tapi akhirnya kita ingin melebihkan hadiah untuknya. Saya tetap semua anak-anak saya sayangi. Tapi perkataan dari anak itu tidak akan pernah saya lupa. Karena ternyata ridho yang diucapkan itu lalu didengarkan sama orang yang bertanggung jawab kepada hidupnya. Itu menjadikan orang tersebut meningkatkan tanggung jawabnya dan menambahkan rasa sayangnya kepada orang itu. Allah itu tanggung jawab sama kita. Allah itu mengatur kita. Allah itu detail memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan maaf,
Kita selaku manusia itu terkadang kita saja tidak tahu kebutuhan kita berapa. Yang tahu Allah. Ibu dan bapak kalau saya tanya, ibu dan bapak tahu kebutuhan bapak besok minumnya berapa liter? Tidak tahu. Berapa kira-kira mili oksigen yang dibutuhkan? Tidak tahu. Allah tahu. Maka ketika Allah itu bertanggung jawab kepada kita, lalu kita ridho, apapun itu ya Allah, saya ridho. Maka Allah itu akan menambahkan tanggung jawab. Allah akan menambahkan rasa sayangnya kepada kita. Itulah yang menjadikan kita, kalau ngaji, taklim yang begitu lama, mengasah hati kita itu supaya tambah ridho. Kalau kita sudah ridho kepada apapun yang telah diberikan oleh Allah, tidak akan lagi siapapun manusia berhasil mengecewakan kita. Karena kita ridho apapun yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan. Maka inilah yang menjadikan kita paham, ridho itu kunci. Ridho itu kunci. Dan salah satu pintu pembuka dari keridhoan itu adalah kesyukuran. Dan sesungguhnya tidak akan sampai kita mencapai derajat kesyukuran sampai kita ridho kepada keputusan yang telah dibuat oleh Allah. Keputusan Allah itu detail, keputusan Allah itu penuh dengan hikmah, keputusan Allah itu bertabur dengan kasih sayang, keputusan Allah itu tidak pernah menyenggol arti kekeliruan dan kesalahan. Maka tenangkan hatimu, istirahatkan jiwamu terhadap sesuatu yang telah dipertanggungjawabkan oleh Zat yang Maha Sempurna. Kadang-kadang hati kita dan jiwa kita itu kesal sendiri, Pak. Letih sendiri. Kenapa? Karena memikirkan apa yang sudah dipikirkan. Akhirnya keletihan. Dan itulah yang menjadikan kita tidak bisa menjadi walinya Allah. Kenapa? Suka memikirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Kenapa anak-anak itu tenang sekali hidupnya, Pak? Karena dia tahu hidupnya itu insya Allah dipertanggungjawabkan oleh bapaknya. Makanya anak-anak itu nyantai, tenang gitu. Nangis cuma sebentar, musuhan juga cuma sebentar, tidur nyenyak sekali gitu. Karena dia tidak pernah memikirkan apa yang telah difikirkan oleh bapaknya. Pernah nggak bapak dan ibu menemukan anak kecil di pojok ruangan, umur 5 tahun? Lagi ngapain, Basim? Lagi memikirkan beban bapak. Nggak pernah. Nggak pernah. Dia tenang saja. Ya, dia tahu bapaknya, misalkan dia tahu bapaknya itu akan bertanggung jawab. Walaupun bapaknya punya utang, walaupun bapaknya kerja keras, tapi dia ngelihat bapaknya sudah senang. Dan begitu sederhana dia dalam hidup. Karena apa? Dia tahu apa yang perlu dipikirkan dan apa yang tidak perlu dipikirkan. Kita ini terkadang kalah kualitasnya dengan anak kecil. Ketika kita diberikan akal, justru kita tanpa sadar dibuat oleh setan memikirkan sesuatu. Pada sesuatu yang telah dipertanggungjawabkan secara sempurna oleh Allah sebagai Khalik. Makanya inilah yang menjadikan kita, rehatkan jiwamu, tenangkan pikiranmu. Apa yang telah diputuskan oleh Allah tidak perlu kamu pikirkan supaya kamu mudah ridho. Dan ketika kita mudah ridho, kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada momen kehidupan kita terasa berat pada satu takdir, ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kita pernah mendapati kejadian musibah yang menimpa kita tanpa kita duga, raditu billahi robba. Keridhaan itu justru melapangkan dan keridhaan itu menambah kadar cintanya Allah untuk kita. Jangan menjadi orang yang suka mengatur Allah, padahal Allah itu zat yang paling murka diatur oleh makhluknya. Semoga kita memahami posisi kita sebagai hamba dan tidak pernah melampaui posisi kita sebagai seorang makhluk. Jangan pernah bertanya, kenapa ya Allah? Allah tidak pernah ditanya. Kita yang ditanya oleh Allah. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan panjang,
yaitu membahas tentang kitab yang akan menjadi sumber petunjuk. Salah satunya pada kehidupan kita, mengenali kematian. Kematian itu bukan hanya kita nanti melewatinya, dan itu kepastian. Tapi kematian itu harus dipersiapkan. Dan mempersiapkan kematian itu tidak ada yang paling indah, kecuali adalah dengan ilmu. Karena apapun yang disikapi dengan ilmu, tidak akan pernah sama dengan apapun yang disikapi tanpa ilmu. Karena ilmu itu menjadikan sesuatu yang disikapi dengan ilmu itu menjadi besar di sisi Allah. Berapa banyak perkara remeh, tapi ketika disikapi dengan ilmu menjadi besar. Dan perkara besar ketika tanpa disikapi dengan ilmu menjadi perkara yang remeh. Karena sesungguhnya keikhlasan dan ilmu itu menyertai dalam setiap tindakan kita. Saya ambilkan contoh. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau yang sering kita sebut dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu kita tunaikan habis adzan sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Sholat sunnah fajar atau kita sebagian menyebutnya sholat sunnah qobliyah, itu kalau kita sholat sunnah itu ada dua pilihan. Kita membaca surat-surat yang panjang atau kita membaca surat yang pendek. Ada di antara bapak dan ibu ketika sholat sunnah fajar membaca surat An-Naba dan At-Takwir. Panjang atau tidak panjang? Panjang. Ada yang satunya membaca surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Sama-sama membacanya, tetapi yang pertama opsinya lebih banyak rakaat, lebih banyak ayatnya daripada opsi yang kedua. Mana yang lebih utama kalau dua-duanya ikhlas? Yang membaca An-Naba dan At-Takwir atau yang membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Mana yang lebih utama? Angkat tangan kalau yang milih opsi An-Naba dan At-Takwir, angkat tangan. Nah, 1, 2. Yang memilih opsi yang kedua, membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, ya. Yang tidak mengangkat tangan berarti tidak pernah sholat sunnah fajar. Maka jawabannya adalah lebih utama opsi yang kedua, yang membaca Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Nabi hampir melazimi pada sisa hidupnya setelah turunnya syariat sholat sunnah fajar, beliau senantiasa melazimi dalam sholat sunnah fajar itu ayat yang pertama membaca Al-Kafirun, ayat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Opsi yang kedua ini lebih utama, lebih berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Wah, kalau saya baca An-Naba, ya nggak apa-apa, sesekali boleh. Mungkin lagi kejar-kejaran setoran dengan anaknya, TPA, ya kan? Maka membaca surat An-Naba boleh. Tapi yang lebih utama adalah opsi yang kedua. Karena apa? Karena kita tahu ilmunya. Nabi itu ringan di dalam melaksanakan sholat sunnah fajar. Disitulah kita akhirnya memahami betul. Ternyata apapun yang disikapi dengan ilmu itu lebih baik daripada yang disikapi tanpa ilmu. Walaupun terkadang pilihan yang kedua ini itu lebih berat. Yang lebih berat belum tentu lebih banyak pahalanya. Dan kita mencoba untuk membahas beberapa hal yang dibahas oleh Imam Qurtubi sebelum Imam Qurtubi membahas kepada kita tentang alam kuburnya. Kita nanti akan mempelajari apa bedanya kubur dengan alam barzah. Ada berapa alam yang kita lewati pada kehidupan. Bagaimana sifat barzakh itu dan sekelumit dan keterangan yang terkait di dalamnya. Yang diterangkan oleh Allah untuk kita. Sebelum kita mempelajari itu, kita menyempurnakan pembahasan-pembahasan sebelum masuk kepada pembahasan secara spesifik tentang masalah kuburan. Beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, yaitu adalah Imam Qurtubi mengajak kita untuk melihat yang pertama, bagaimana proses kita ketika nanti memasukkan seseorang ke dalam area kuburan. Kita tentunya paham, ketika proses penyelenggaraan jenazah sudah selesai,
puncak penyelenggaraan jenazah itu memasukkan jenazah ke liang kubur. Halaman 208. Maka ketika kita melewati puncak penyelenggaraan kubur, yaitu memasukkan jenazah ke dalam kuburan, secara fikih saya ingin menyampaikan, maka lubang kuburan itu ada dua, ada yang namanya nasr, ada yang namanya lahat. Maka nanti tolong kita mengerti supaya nanti kita berwasiat kepada keluarga kita. Maka nasr itu begini, ini kuburan set, terus begini, begini, begini. Itu namanya nasr di tengah-tengah. Paham? Ini biasanya agak asing di masyarakat kita, karena masyarakat kita jarang menggunakan nasr untuk memasukkan jenazah ke dalam area kubur. Jadi begini, digali, terus diginikan, terus diginikan, tengah ditaruh di tengah. Itu namanya apa? Nasr. Yang kedua dinamakan liang lahat. Liang lahat itu begini, terus yang menghadap ke kiblat diginikan, terus dimasukkan. Itu lahat. Masyarakat kita menggunakan apa? Lahat. Dan lahat itu akrab ila sunnah. Lahat itu lebih kuat pendapatnya dibandingkan an-nasr dan lebih dekat kepada sunnah. Ketika kita memahami cara kita memasukkannya, yaitu adalah dengan pola atau dengan bentuk lahat, maka tentunya secara fikih kita harus paham bahwasanya memasukkan jenazah ke area kuburan itu, maka yang lebih berhak adalah keluarganya dan yang menjadi ahli warisnya. Kalau nanti saya meninggal dunia, ya tentunya anak-anak saya yang saya wasiatkan, supaya merekalah yang bertanggung jawab ketika memasukkan saya ke area liang lahat. Makanya Abu Bakar ketika meninggalnya Rasulullah pada hari Senin dan dikuburkan pada hari Rabu, maka pada saat itu maka Abu Bakar mengatakan, tidak ada yang memasukkan jasadnya Nabi kecuali ahli warisnya dan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahlul bait itu ya keturunannya Rasulullah. Nah, sedikit bicara tentang masalah nasab. Tidak usahlah ribut-ribut masalah nasab. Ya, nasib kita aja belum tentu selamat di hadapan Allah. Siapapun yang taat mengikuti sunnah kita hormati. Karena apa? Nasab itu tidak pernah mendahului amal solih dalam riwayat Muslim. Ya kalau ada keturunan Nabi dan dia solih, ya kita hormati. Bukan keturunan Nabi tapi dia solih, berkomitmen kepada tauhid dan sunnah, ya kita hormati. Tidak usah kita ikut-ikutan narasi perpecahan dan pertikaian. Malu sama anak muda. Anak muda yang belajar Islam itu nanti ngeliatin, ini apa sih Islam? Dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Ya, Ustadz keturunan siapa? Saya keturunan Nabi Adam, insya Allah. Jadi tidak usah kita ributkan. Ya, yang penting amal saleh kita dan kita saling menghormati orang lain. Tadi ngomong apa ya ke situ ya? Jadi blank saya. Oh iya. Jadi ya sudah. Udah paham, semuanya ngomong. Kalau ngingetin itu satu saja. Jadi supaya kita juga nggak bingung yang mana ini. Ini saya juga ingatkan nanti untuk bapak-bapak. Kalau ada imam salah, yang ngingetin satu aja, Pak. Ya, mentang-mentang imamnya salah baca Al-Kautsar, kan bapak semuanya hafal. Sop pertama sampai sop ke-6 semuanya memperingatkan. Inna a'toina kal kautsar. Semuanya. Malah imamnya bingung, ini suara yang mana? Makanya kalau dalam fikih, orang yang di belakang imam itu orang yang paling mendekati hafalan imam. Yang mengingatkan pertama kali dia dulu, yang di belakang imam tuh. Kalau nanti depan ngingetin, tengah ngingetin, belakang ngingetin. Dan terkadang yang ngingetin juga nggak kompak. Ada yang ngingetin malah tambah salah. Jangan ya Dik, jangan gitu. Jangan gitu. Ya, kita kembali. Maka yang menerima jenazahnya itu adalah
ahli warisnya, dari kerabat dan keluarganya. Maka ketika memasukkan itu, kata Imam Qurtubi, maka salah satu doa yang maksur. Doa yang maksur itu doa yang bersumber kepada riwayat yang sahihah. Itu adalah membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Di sini kita belajar apa message-nya, apa pesannya. Kenapa kita memasukkan orang itu ke dalam liang lahat, meletakkannya di liang lahat, menghadapkannya ke kuburan, menghadapkannya ke arah kiblat, melepaskan tali pocongnya dari mukanya, dari tengahnya, kita lepaskan talinya satu persatu itu. Lalu kita membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah, itu memiliki sebuah message, memiliki sebuah pesan. Sunnah itu sepenting itu, sampai kita mati pun kita harus diperlakukan dengan sunnah, sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhirnya ucapan itu memberi kepada kita pelajaran. Kalau kita mati saja diletakkan lalu dihadapkan ke arah kiblat, maka kita yang meletakkannya dari keluarganya dan keturunannya membaca tentang sunnah Nabi, bismillah wa ala sunnati rasulillah atau bismillah wa ala millati Ibrahim, itu memberikan sedikit tamparan halus untuk kita, Pak. Hiduplah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling bahagia itu orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, tanpa menjadi sombong dengan setiap sunnah yang dia kerjakan dan dia lakukan. Ya. Jadi orang yang nanti beruntung di dalam kubur itu ya orang yang menjalankan sunnah. Saya selalu berkata, kita tidak akan ditanya kalau kita beda dengan orang satu RT, satu RW, satu kabupaten, satu negara. Tapi kita pasti ditanya kalau kita berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang ketika nanti di dalam kubur, dia tidak hanya ditanya siapa robnya, apa agamanya, dan siapa nabi yang diutus kepadanya. Dalam beberapa riwayat yang sahih, di awal-awal kita membahas kitab At-Tadhkirah, dulu saya menyebutkan, di antara salah satu materi pertanyaan malaikat di dalam kubur itu apa? Ditunjukkanlah sosok laki-laki dan itu sosoknya Rasulullah. Lalu para malaikat mengatakan, ma taquluna fi hadzal rajul? Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Siapa yang bisa menjawab ketika sosok Nabi Muhammad diperlihatkan menjadi materi pertanyaan di dalam kubur? Hanya orang yang beriman dan setia menjalankan sunnah Rasulullah. Siapa yang tidak bisa menjawab? Orang-orang munafik. Orang yang tidak pernah menganggap penting sunnahnya Nabi. Diganti dengan sekulerisme, diganti dengan kapitalisme, nah itu hati-hati. Itu yang akan menjadikan seseorang tidak akan bisa menjawab kalau sosok laki-laki itu adalah Rasulullah. Makanya ketika kita pada kehidupan kalau ada sunnah, lakukan semampu mungkin. Karena kita akan ditidurkan selama-lamanya di dalam kuburan itu dengan menyebutkan sebuah doa, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Man lam yatahammal bis-saghir lam yatahammal bil kabir. Orang yang tidak terbiasa mengamalkan sunnah yang kecil, dia tidak akan mampu memikul sunnah yang besar. Dan sunnah itu bukan kelompok, sunnah itu bukan golongan. Apapun yang ibu dan bapak lakukan sesuai dengan petunjuk ilmu dan dalil dan penjelasan para ulama, itulah sunnah. Sedih ya, saya pernah mendapati sebuah dialog. Saya sampaikan ini termasuk pendapatnya Imam Syafi'i. Lalu anak muda ini berkata sama saya nggak ngikutin Imam Syafi'i Ustadz, saya ngikutin sunnah Rasulullah. Loh, sejak kapan Imam Syafi'i nggak ngikutin sunnah Rasulullah? Ya jangan gitu-gitu amat gitu. Artinya amalkanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak, saya masih pengen jelaskan ini supaya ini menjadi materi penting. Saya mungkin pernah menyampaikan sebuah kisah tentang perjalanan seorang ulama yang bernama Abu Dawud. Abu Dawud ini merupakan ulama yang memiliki semangat tekad membaca untuk mendapatkan ilmu.
Dia pernah melewati sungai Tigris ketika akan menuju kepada rumahnya satu ulama untuk mendapatkan satu hadis. Beliau berbekal dengan 1 dirham di kantongnya. Naiklah beliau perahu untuk menuju kepada lokasi yang beliau tuju. Naik perahu bersama dengan orang yang menaiki perahu yang sama. Perahu itu membelah sungai Tigris. Tiba-tiba di pinggir sungai ada orang yang bersin. Lalu orang itu mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah orang yang di pinggir sungai ketika habis bersin terdengar dong sama Abu Dawud. Ketika terdengar sama Abu Dawud merasa jarak dia dengan orang itu terpisah dengan jarak air. Maka dia menego kepada sopir dari perahu itu. Tolong pinggirkan perahunya, boleh enggak? Sopir perahunya mengatakan, enggak mau, ngapain? Tolong aja, enggak mau. Dia rogoh 1 dirham miliknya diberikan kepada sopir perahu. Pinggiran perahunya, saya kasih 1 dirham, sekitar 100 ribuan. Maka sopir perahu itu mau dipinggirkan perahunya. Turunlah Abu Dawud, lalu dia menghampiri tadi orang yang bersin, yang mengucapkan Alhamdulillah. Didatangi sama Abu Dawud. Ketika orang itu ingat sama Allah, maka Abu Dawud itu merespon dengan jawaban sunnah. Yarhamu Allah. Artinya apa? Semoga Allah merahmati kamu. Lalu saat itu orang yang tadi didoakan membalas kembali. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki seluruh amalmu. Kalau ada yang rusak diperbaiki, ada yang kurang ditambah. Setelah itu Abu Dawud naik ke perahu kembali. Ketika naik perahu maka pengemudi perahunya itu bingung. Kamu turun rela membayar 1 dirham hanya untuk turun menjawab orang bersin? Iya. Apa alasanmu sampai ngotot melakukan itu? Jawaban dari Abu Dawud adalah la'allahu ayyakuna min mustajabatid dakwah. Saya berharap semoga doanya mustajab di sisi Allah. Jangan diremehkan doa siapapun. Walaupun hanyalah pengemis yang ketika antum memberikan uang 2.000, dia doanya banyak untuk antum. Ucapkanlah amin dan semoga doanya mustajab. Maka jawaban Abu Dawud itu apa? Ya, moga-moga doanya dia mustajab. Sudah itu aja komentarnya Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Perahu berjalan kembali sampai akhirnya semua yang di perahu itu karena perjalanan panjang mereka tertidur. Dan di dalam tidurnya semuanya mimpinya sama. Apa mimpinya? Abu Dawud telah mendapatkan rahmat dan surga karena 1 dirham. Dan ketika bangun, seluruh yang ada di perahu itu, semua yang ada di perahu itu terkejut ketika mereka mendapati bahwasanya mimpi mereka semuanya sama. Dan itulah salah satu bentuk dari karomahnya seorang Abu Dawud. Paham di sini Bapak dan Ibu? Disitulah kita memahami betul bahwasanya sunnah itu hal terpenting pada kehidupan kita. Setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Karena syarat iman kita itu harus beriman sama Rasul. Ibu taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, tidak akan bisa masuk surga. Orang Yahudi kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Orang Nasara kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kenapa Yahudi dan Nasara didoakan dengan maghdub dan dhalin setiap kita membaca Al-Fatihah? Karena dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kita harus tahu, kita nanti diletakkan dengan sebuah doa. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kalimat yang kita diwajibkan untuk menghidupkan sunnah Nabi, dan kalimat yang kita akan mendengarnya
ketika kita meletakkan seseorang yang kita cintai ketika menuju kepada alam barzakh. Ayo, lakukan sunnah. Sunnah bukan kelompok, sunnah bukan golongan, sunnah itu bukan nama ustadz. Sunnah itu ajaran yang kita ikuti dari apa yang diwariskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ucapannya ketika kita meletakkan. Sebagian para ulama mereka membaca doa, Allahumma ajirha minasyaitan. Sebagian ulama mengatakan, ya Allah jauhkanlah dia dari pengaruhnya setan. Tapi doa-doa itu agak sedikit bermasalah pada periwayatannya. Sehingga periwayatan yang sahih dan kuat itu adalah mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Makanya akhirnya itu yang kita pahami, betapa cara meletakkan jenazah itu memberikan pesan yang sangat kuat. Kita harus hidup dengan sunnah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Setelah meletakkan itu, Imam Qurtubi lalu melanjutkan kembali bahwasanya setelah mayat itu diletakkan, sebelum kita bicara tentang alam barzah, setelah mayat itu diucapkan dengan mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dibuatkanlah kepalan-kepalan tanah untuk menjaganya supaya tidak jatuh ke samping. Tetap menghadapkannya ke arah kiblat. Karena apa? Karena begitulah caranya kita nanti diwafatkan oleh Allah. Makanya sunnahnya sebagaimana keterangan dari Barok bin Ma'rur radhiyallahu anhu, kalau bapak dan ibu sakit, kalau memang punya kuasa dan keleluasaan, maka sebagian para salaf itu suka sekali ketika sakitnya sudah berat, diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat itu ada dua metode. Kepalanya di sebelah kanan, di sebelah apa namanya ya? Sebelah utara ya. Sebelah utara, kakinya sebelah selatan, kepalanya menghadap kiblat. Atau metodenya dua. Kepalanya di timur, kakinya di sebelah barat. Sunnahnya supaya ketika meninggal dunia sudah menghadap kiblat, maka keterangan Nabi ashabal fitrah, setiap orang yang matinya menghadap kiblat, kata Nabi, dia telah berjalan sesuai dengan fitrah kenabian. Karena para nabi dulu wafatnya itu mereka diarahkan ke arah kiblat dan diarahkan ke arah Ka'bah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dan kita dihadapkan kepada Allah di arah kiblat tersebut. Maka setelah itu dikuburkan, dan setelah dikuburkan Imam Qurtubi menerangkan berdiri sebentar untuk menguburkan mayit supaya kita bisa meneguhkan dirinya supaya dia mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dan tidak segera pergi dari area pekuburan ketika seseorang baru dikuburkan. Ini termasuk salah satu kebaikan. Jadi kalau kita setelah menguburkan jenazah, setelah masuk ke dalam kuburan, maka jangan langsung pergi. Setelah tanah ditimbun, kata Nabi, maka kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum was'aluhul at-tasbit fa innahul an yus'al. Maka mintakanlah ampunan kepada dirinya dan mohonkanlah supaya dia diteguhkan ketika mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Jadi nanti ketika bapak-bapak takziah atau menguburkan orang yang bapak dan ibu cintai, terutama yang bapak-bapak, ketika menguburkan jangan langsung selesai. Di situ ada acara tausiahnya sebentar. Tausiahnya itu untuk mengingatkan kepada yang hidup akan kematian. Dan acara tausiah itu mengingatkan kepada kita pada sebuah takdir yang pasti kita akan dapatkan, yaitu takdir kematian kita. Lalu setelah itu kita memintakan ampunan kepada jenazah itu. Di dalam riwayat Abu Dawud diterangkan nanti kita mendekat ke area kuburan, lalu di antara gundukan tanahnya kita kepalkan tanah. Kita kepalkan tanah segenggaman telapak tangan kita, lalu kita lemparkan ke gundukan tanah itu sembari kita membaca Allahumma firlahu. Berapa Ustadz? 3. Allahumma firlahu. Allahumma firlahu.
Terus kita berdoa, ya Allah semoga fulan ini diteguhkan ketika mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Semua proses itu yang kita lakukan ketika kita menemani, mengiringi jenazah ketika di dalam pekuburannya, semua itu nyampe dan semua itu bermanfaat bagi si mayit. Walaupun kita tidak merasakan, tapi mayit merasakan. Mayit merasakan. Karena ucapan istighfar kita itu dan ucapan doa kita supaya dia diteguhkan ketika mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu merupakan perkara yang hak, itu dirasakan mayit. Itulah Pak beruntungnya kalau bapak dan ibu berteman sama orang solih lagi berilmu. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika mengiringi bapak dan ibu ketika meninggal dunia. Tapi kalau kita berteman dengan banyak orang yang tidak solih dan tidak berilmu, mungkin mereka datang ke kuburan kita, tapi bisa jadi tidak bisa mendoakan dan tidak bisa memintakan doa supaya kita diteguhkan di dalam kuburan menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu kenapa dalam hidup itu harus mendekat kepada orang yang solih, lagi berilmu. Pikat hatinya, mendekatlah kepadanya, jemputlah jiwanya, supaya kita dikenang sama mereka. Supaya mereka yang akan secara tulus datang, secara tulus berdoa, secara tulus memintakan keteguhan ketika kita ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Karena itu bermanfaat. Ustadz kok tahu kalau itu bermanfaat bagi si mayit? Kan Nabi yang bersabda. Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbit fa innahul an yus'al. Karena Nabi yang ngomong. Nabi tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang sifat sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin itu terjadi sama Nabi. Kalau Nabi sudah ngomong, berarti omongannya itu ada manfaatnya. Makanya senang sekali kalau kita terkadang maaf ya. Kalau kita ditanya, Ustadz, mana yang lebih baik? Kita ditakziahi ratusan orang, tapi rata-rata mereka orang awam, atau kita cukup ditakziahi 40 orang, tapi 40 orang itu tahu ilmunya. Menjaga hidupnya dengan takwa dan paham sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Yang lebih baik lagi, ratusan orang yang semuanya mengerti tentang ilmu ketika menemani kita dan melepaskan kita ke alam barzakh. Makanya itu penting Pak. Kalau bapak dan ibu sudah punya kontak, yang ibu bapak lihat punya ilmu, dijaga. Dijaga. Karena apa? Karena kedatangan mereka, ketulusan mereka, itu tidak pernah remeh di sisi Allah. Itu tidak pernah remeh di sisi Allah. Makanya kalau sudah 40 tahun umur kita mendatangi, sudahlah. Terkadang quality friend itu lebih baik daripada quantity friends. Kualitas teman yang kita tahu keilmuannya, ketakwaannya itu lebih kita prioritaskan daripada banyaknya teman. Tetapi maaf, terkadang mereka belum paham tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang mengelilingi kita, sudah kita dikuburkan, lalu mereka mengampalkan tanah. Allahumma fillahu. Allahumma fillahu. Allahumma fillahu. Setelah itu dia mengangkat tangan. Ya Allah, teguhkanlah dia ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Menunggu kira-kira seekor onta disembelih sampai dibagikan dagingnya sekitar 40 menitan. Kalau memang kita jadi keluarga intinya kita tunggu agak lama. Maka itu berdampak besar, manfaatnya dirasakan oleh mayat di dalam kubur. Dan itulah yang kita mengerti. Makanya ketika kita, maaf ya, saya kadang-kadang bukan kita merasa lebih baik. Tapi kadang-kadang kita sering menjumpai banyak orang ketika datang ke area kuburan itu,
Banyak orang tidak mengerti adab ketika dia mendatangi kuburan. Itu sungguh sangat disayangkan. Saya bukan berarti lebih baik daripada mereka, tapi mencoba untuk menyampaikan. Banyak orang yang datang ke kuburan itu kadang adabnya tidak tahu. Masuk kuburan tidak mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Terkadang ngobrolnya sambil ketawa-ketawa ketika sudah di area kuburan. Dan maaf banget. Kadang-kadang masih banyak yang sambil ngerokok gitu. Padahal fungsinya ketika kita sudah datang menjenguk, itu memang betul-betul yang dihadirkan itu kita memberikan apapun yang kita hadiahkan sebagai bentuk takzim terakhir. Itu. Jadi jangan kemudian beralasan kalau misalkan Pak jangan ngerokok. Halah, sudah alhamdulillah saya mau mendatangi kuburnya. Jangan gitu. Karena kita harus tahu sifat dari kedatangan kita ke area kubur. Ketika teman kita, orang yang kita pernah kenal itu telah meninggal dunia, fungsi dari kedatangan kita itu memberikan hadiah dan takzim terakhir kalinya untuk dirinya. Maka berikanlah waktu setengah jam itu yang terbaik, nggak lama kok, setengah jam sampai 40 menit. Sehingga waktu kita itu nggak lama gitu loh. Sudah, alat komunikasi off-kan dulu atau enggak usah dipegang dulu. Fokus sama kuburan, fokus kita mendoakan, fokus kita mengenang kebaikannya. Dan itu yang menjadi harapan besar kita ketika kita diwafatkan. Ya. Jadi disitulah sampai Imam Syafi'i lalu mengatakan berteman sama orang solih itu wajib. Kenapa berteman sama orang solih itu wajib? Karena berkaitan dengan statusmu ketika berpulang menuju ke alam barzakh. Coba kalau kita nanti, karena kita bertemannya dengan orang yang tidak kita pedulikan agamanya, lalu kita tidak punya prioritas di dalam kita berteman, meninggal dunia. Yang datang nggak ada yang paham ilmu. Ngobrol, ya sedih sih, oh meninggal ya, datang. Sambil ngerokok, sambil buka handphone, kan sedih. Dan itu bukan sifat kita dimaksudkan untuk datang ke area kuburan. Jadi disitulah kita akhirnya memahami betapa pentingnya bagi kita di dalam prosesnya kita nanti menguburkan seseorang, jangan lekas langsung pergi dan kita memintakan ampunan kepada orang yang meninggal dunia itu. Perlakukanlah itu. Nanti kalau ada orang yang meninggal kita datangi, anak cintanya, kita perlakukan, kita mintakan ampunan, kita mintakan doa keteguhan. Insya Allah, moga-moga kita diperlakukan semacam itu ketika kita wafat. Kadang-kadang kita bertanya, Ustadz gimana ya, saya cuma pengen kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Lakukan untuk orang lain. Maka kita insya Allah akan diperlakukan oleh Allah, diperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan yang diatur oleh Allah. Dalilnya mana Ustadz? Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu diperlakukan. Udah mulai dari diri kita dulu aja. Nanti kalau datang ke area kuburan, jangan ngomong, jangan berisik, jangan ngambil ngerokok. Khusyuk. Kenapa kamu khusyuk? Ini sunnah. Kenapa kamu khusyuk? Saya ingin nanti ketika wafat pun orang yang datang kepada saya khusyuk. Itu yang bisa kita ikhtiarkan. Jadi penting ya untuk mendatangi para guru, mendatangi orang solih, kita kenal. Minta aja Ustadz ingat nama saya ya gitu. Lalu kita berusaha untuk mendekat dalam kebaikan. Setelah kita membahas doa mengubur mayat sudah, berdiri sebentar sudah, maka kita akan membahas tentang poin berikutnya yang dibahas oleh Imam Qurtubi di halaman 221. Beliau mengatakan melupakan orang yang telah mati dan angan-angan serta kelalaian. Jadi Imam Qurtubi itu mengatakan kepada kita, sifat manusia yang terkadang kita habis mendatangi kematian. Kalau kita habis mendatangi kematian, kita ingat apa? Kematian.
Tapi berapa lama kita ingat kematian? 1 hari, 2 hari. Setelah itu kita lupa. Lalu lalai lagi. Maka kata Imam Qurtubi, kelalaian kamu dari kematian itu bagian dari nikmatnya Allah. Bingung kan? Jadi ternyata manusia itu karena kasih sayangnya Allah dibuat oleh Allah supaya manusia itu tidak ingat kematian 24 jam. Kadang-kadang manusia itu lupa dan lalai. Supaya apa? Supaya bisa menikmati kehidupan. Makanya kelalaian dan terkadang sifat lupanya manusia terhadap kematian yang baru saja mengunjungi saudaranya, temannya dan sahabatnya, dia ketika mendapati temannya meninggal dunia, dia ingat kematian. Tapi 1 hari, 2 hari setelah itu dia lalai dengan kematian itu dan ingat lagi kepada kehidupan. Kadang-kadang dia punya angan-angan dan cita-cita. Angan-angan, cita-cita dan kelalaian itu termasuk bagian dari rahmat supaya manusia itu bisa menikmati kehidupan. Kalau manusia dijadikan tidak lupa dan dijadikan tidak ada cita-cita dan angan-angan serta keinginan dan tidak ada kelalaian, manusia tidak bisa menikmati kehidupan. Bahkan dikatakan di sini sama Imam Qurtubi bahwasanya dikatakan Mutarrif bin Abdullah, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, kenapa Allah itu merahasiakan ajalku? Itu rahmatnya Allah. Kalaulah Allah itu menganugerahkan kepada diriku, aku mengetahui ajalku, maka manusia tidak ada yang hidup enak dan tidak akan pasar itu hidup pasar itu. Kenapa? Semua orang tahu kapan ajalnya meninggal dunia. Hidup gak enak kalau kita tahu ajal. Makanya kita dibuat kadang-kadang lupa supaya kita bisa menikmati apa yang Allah halalkan di dunia. Selama kita tidak melampaui batas. Insya Allah ya. Jadi sifat lupa itu ada 2. Ada sifat lupa dari setan, ada sifat lupa yang datang dari Allah. Sifat lupa datang dari setan itu apa? Ibu menghafalkan surat An-Naba. Surat At-Takwir lupa. Itu lupa datang dari setan, kurang murojaah. Menghafalkan surat Al-Kausar, Al-Asr lupa. Itu kebangetan ya. tapi itu datang dari setan. Tapi ketika manusia itu lupa terhadap tragedi, terkadang saya ingat saya ingat hari ketika ibu meninggal dunia, hari Senin saya menguburkan ibu habis sholat asar, menjelang sholat asar gitu. Lalu hari demi hari berganti pekan berganti bulan, berganti tahun, kita akhirnya memudar memori itu. Walaupun tidak bisa lupa 100%, tapi terkadang kita lupa terhadap kejadian-kejadian kematian. Kata Mutarrif bin Abdullah itu bagian dari rahmatnya Allah. Kalau manusia tahu kapan ajalnya, dan manusia dibuat oleh Allah tidak pernah lupa, dan manusia tidak pernah lalai, maka pasar tidak akan hidup, dan manusia tidak akan nikmat hidupnya. Ya, kenapa nggak jualan soto? 6 bulan lagi saya mati, ngapain jualan soto? Pasar nggak akan ada yang beli. Kenapa nggak minum habat string? Gitu? Alah, mau mati. Emas juga nggak ada yang mau beli. Kenapa nggak beli emas? Investasi. Alah, kamu nggak tahu ya. Saya kurang 3 jam lagi. Jadi nikmatnya hidup tuh nggak hadir. Jadi ternyata Imam Qurtubi memberikan kepada kita sebuah celah ilmu yang terkadang kita sering lupa ketika membicarakan kematian. Itulah pandangan ulama detail. Jadi Imam Qurtubi itu menyampaikan kepada kita, bahkan kematian pun ketika manusia itu tidak bisa mengingat kematian, setiap waktu, setiap saat, 24 jam itu pun merupakan bagian dari rahmatnya Allah. Makanya ada sebuah riwayat ketika Allah itu mengusap punggungnya Nabi Adam, lalu Allah menurunkan keturunan Nabi Adam, para malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kalau engkau menciptakan Adam memiliki keturunan,
bumi tidak akan cukup menampung mereka. Lalu Allah menjawab para malaikat itu, karena malaikat tidak tahu. Aku membuat batasan kematian. Supaya menjawab pertanyaan malaikat. Kalau kamu berikan keturunan, maka bumi nggak akan cukup. Karena malaikat itu taunya kalau di surga nggak ada mati. Dan mereka tidak tahu ketika Nabi Adam diturunkan di dunia, lalu Allah turunkan, lalu Allah berikan keturunan kepada Nabi Adam, malaikat langsung berkata, nanti tidak cukup buminya, aku gariskan kematian. Lalu para malaikat kembali pula bahwasanya kalau dibuat kematian, manusia tidak akan bisa menikmati hidup karena mereka akan ingat kematian terus. Allah lalu menjawab bahwasanya aku akan membuat mereka itu punya keinginan dalam hidup. Jadi keinginan dalam hidup itu menjadikan kita kadang-kadang bersemangat untuk mengejar keinginan. Makanya Pak, Ibu, punya cita-cita dan keinginan itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Terlalu panjang angan-angannya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau punya cita-cita itu boleh. Apa? Itu yang membuat kehidupan itu bergairah. Makanya Nabi ketika memahat atau mencongkel batu ketika perang Khandaq, Nabi itu kan menanamkan sebuah cita-cita dan harapan. Sebentar lagi kerajaan Kisra akan kalah, sebentar lagi Roma akan kalah. Lalu pada saat ketika Khandaq, pada saat itu Madinah akan diserang. Ya, Khandaq itu mau diserang. Nabi malah mengatakan Persia akan kalah, Romawi akan kalah. Sehingga para sahabat tuh yang asalnya terbayang-bayang kematian tuh punya semangat kembali. Loh, Persia mau kalah, Romawi mau kalah. Gairah hidupnya itu bangkit kembali. Semangatnya untuk berjuang dan bertempur dengan pasukan Ahzab dari Quraisy itu semakin besar. Maka di situ kita mendapatkan bahwasanya sesungguhnya Allah itu yang menjadikan kadang-kadang kita lupa kepada kematian. Dan kadang-kadang kita lalai dari kematian. Makanya Hasan Al-Basri berkata, perhatikan perkataan Hasan Al-Basri. Angan-angan dan lalai itu ternyata kenikmatan bagi manusia. Andai bukan karena lalai dan angan-angan, maka sesungguhnya manusia tidak ada yang menempuh jalan dalam hidupnya. Maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah memperhatikan pencaharian, dan mereka tidak akan pernah memperhatikan penyebab kehidupan mereka. Mungkin kalau kita tidak dijadikan lalai, dan tidak dijadikan punya keinginan, nggak ada yang pengen bangun rumah. Mungkin kita masing-masing tinggal di bawah pohon, tidurnya di atas dahan. Karena apa? Kita ingat terus mati, ngapain kita bangun rumah? Tapi kata Hasan Al-Basri, Allah selipkan kepada pikiran manusia, lalai, lupa. Dan Allah selipkan kepada manusia angan-angan. Sehingga akhirnya dia pengen bangun rumah, dia punya cita-cita supaya dia bisa menikmati kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk salah satu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan oleh Allah sifat lupa terhadap kematian. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa ya kita itu kalau baru melihat sahabat kita meninggal, bayang-bayang mati itu lengket di mata saya gitu. Tapi kadang-kadang 3 hari, 4 hari doang. Setelah itu ingat villa di puncak gitu. Saya bilang enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Kalau kita terus-terusan ingat mati kayak malaikat kita. Orang kalau ingat mati itu kan enggak bisa nikmatin hidup, ya atau tidak? Menikmati apapun enggak akan bisa. Soto enggak bisa, menikmati uduk enggak bisa. Ingat mati. Allah itu rahmatnya sedemikian sempurna. Walaupun kita hidup di dunia, Allah itu perbolehkan kita untuk menikmati selama tidak menentang ketentuan Allah. Selama apa yang kita senangi itu tidak melanggar aturan Allah. Maka sesungguhnya Allah persilahkan kita untuk menikmati apa yang dimubahkan oleh Allah. Ya. Makanya maaf ya, kalau orang terlalu ingat mati terus-menerus kadang-kadang bisa jatuh kepada perkara gulu. Apa gulu? Ekstrim. Yang akhirnya menyebabkan dia itu hidupnya jadi sempit karena pemikirannya yang gulu.
Makanya Nabi mengatakan kepada kita, iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Jagalah diri kalian dari perkara gulu, karena perkara gulu itu merupakan perkara yang merusak kehidupan orang sebelum kalian. Jangan terlalu ekstrim. Apa yang boleh dinikmati, apa yang tidak boleh ditahan. Jangan dilabrak apa yang tidak boleh. Dan jangan mengharamkan yang halal. Kalau memang halal, nikmati dengan cara yang Allah ridhoi, bersyukur dan minta berkahnya. Apa yang tidak halal, tahan. Kadang-kadang ada orang gulu gitu. Dan saya mengatakan ya ibu dan bapak, orang kalau sudah gulu, Rasulullah bersabda, la yushad hadatin ila qalabahu. Orang itu kalau berkeras-keras di dalam agama, pasti dikalahkan oleh sikapnya sendiri. Misalkan ada orang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Padahal itu perkara boleh. Tapi dia ekstrem, dia nggak boleh, nggak boleh. Lama-lama tidak kuat, dia kalah sendiri dengan sikapnya. Akhirnya apa? Lama-lama malah boleh semuanya. Karena udah nggak kuat, muntah-muntah dia. Makanya kalau ada orang beragama, nggak mau kawin, ujung-ujung memperkosa malah. Karena apa? Perkara yang berlebih-lebihan itu justru tidak akan kita kuat untuk memikulnya. Bebannya itu berat. Allah itu tahu apa yang mubah itu bagian dari caranya Allah, kemahamurahannya Allah kepada manusia supaya tetap bisa menikmati hidup. Maka jangan diharamkan. Makanya dulu pernah ada yang tanya sama saya, Ustadz, hukumnya main bola itu gimana? Sempat saya bingung, ini pertanyaan benar atau enggak ya kita. Dan saya sempat khawatir jangan-jangan nanti saya yang salah, jangan-jangan memang main bola itu enggak boleh. Sampai saya ngecek lagi di kitab itu. Padahal main bola mah main bola. Yang enggak boleh itu kalau main bola lawan laki-laki, perempuan, setelah itu gelutan. Nah, enggak boleh. Main bola untuk mencari olahraga mah boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Pakai topi ketika kita lagi panas ya boleh-boleh aja lah. Kecuali kamu pakai topi gitu. Jam 12 malam hujan deres gitu, mungkin nggak ada fungsinya, bolehlah nggak pakai topi. Artinya jangan sampai kita ngulu. Makanya terkadang Allah jadikan kita terkadang lupa pada kematian itu merupakan sifat kemahamurahan Allah kepada manusia. Ya, jadi jangan, ya Allah jadikan aku ingat mati 24 jam, jangan. Berikan kematian itu nasihat untukku, itu doa yang paling bagus tuh gitu. Nanti akhirnya ingat kematian 24 jam. Malah akhirnya setiap suaminya atau istrinya mendekati, kita menuju kepada kematian. Akhirnya kita tidak bisa menikmati kehidupan. Setelah itu, mari kita buka di halaman 207, kita balik dulu. Apa kiat untuk menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur? Ya, jadi kita memahami dulu, kita tidak membicarakan tentang bagaimana selamatnya kita dari adab kubur, enggak. Kita membicarakan kiat menyelamatkan diri dari himpitan fitnah kubur. Ada beberapa amal yang sangat kita perlukan, tepat ketika kita meninggal dunia, di mana perkara itu akan secara otomatis melapangkan kuburan kita. Karena kita belajar pada 2 bulan yang lalu, kita sudah belajar sifat kuburan itu apa? Gelap, sempit. Ya. Maka itu merupakan sifat dari kuburan. Melapangkan kubur itu bagaimana? Setidaknya secara otomatis pada saat ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Perkara yang secara otomatis melapangkan urusan barzah kita. Yang pertama tentunya adalah iman kepada Allah. Orang yang menjaga imannya, mati dalam kondisi beriman, dia tidak murtad dari agama Allah, dia insya Allah mendapatkan kelapangan kubur. Makanya maaf, mati husnul khotimah itu ada 2 martabat. Mati husnul khotimah itu ada 2 tingkatan. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia masih beriman kepada Allah, sebelum dia meninggal dunia masih sholat, sebelum meninggal dunia masih dzikir, itu matinya husnul khotimah.
Makanya kita tidak salah ketika kita mendapati ada orang meninggal dunia di tempat tidurnya, lalu sebelumnya dia sempat berzikir, setelah itu jatuh pingsan berujung kepada kematiannya. Kita mengatakan itu kematian husnul khotimah. Karena apa? Siapapun orang yang beriman itu ketika mati dalam kondisi beriman, dia telah menepati janjinya sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna. Nah, dia tepati janjinya. Makanya maaf ya, tidak setiap husnul khotimah itu harus matinya ketika umroh, matinya ketika sujud. Kematian husnul khotimah yang martabat pertama, yang paling rendah itu kematian ketika kita dalam kondisi beriman, kita menepati janjinya kepada Allah. Mendengar kata-kata menepati itu saya ingat omongan ibu saya, Allah ya. Ibu saya dulu pernah saya tanya begini, ibu dan bapak. Ibu, bapak, kok bapak, ibu aja. Lupa saya. Ibu, apa doa ibu yang saya tidak ngerti gitu. Kalau minta surga, minta neraka, ketemu Nabi, saya tahu itu. Ibu lalu ngomong, ada doa yang mungkin kamu nggak ngerti, Nang. Apa itu? 2. 1, ibu minta supaya ibu diwafatkan sebelum bapakmu wafat. Kenapa ibu? Karena ibu tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah tanpa lagi ada bapakmu. Karena seringnya bapak dan ibu kalau beribadah bareng, ngajinya bareng, sholatnya tahajud bareng. Ya, jadi kalau bapakmu meninggal dunia itu ibu tidak bisa bayangin sholat tahajudnya tanpa bapak. Masya Allah. Di situ saya belajar. Konsep tertinggi dalam cinta itu bukan sayang, tapi konsep tertinggi dalam cinta itu membutuhkan menemani kita beribadah, dan itu sifatnya rahmat dan mawaddah. Maka ibu pingin supaya ketika ibu itu meninggal, ibu dulu, karena ibu tidak tahu gimana tanpa bapak. Allah kabulkan permintaan ibu. Ibu meninggal dulu 5 tahun sebelum bapak. Yang kedua, permintaan ibu adalah supaya nanti ketika ibu wafat, Mas Yusar dan Mbak Risma sudah meninggal duluan. Loh kok gitu Bu? Gitu. Iya. Supaya ibu dan bapak menyelesaikan PR-nya bapak dan ibu, menepati janjinya sama Allah. Allah, engkau titipkan kedua anakmu yang istimewa ini, aku rawat, aku tepati janjiku. Aku ingin ngubur kedua anakku itu dengan kedua tanganku. Supaya aku pulangnya tenang, Nak. Bahwasanya ibu sudah menyelesaikan tugas dan menepati janji. Kata-kata menepati janji itu saya ingat. Supaya ibu menepati janjinya sama Allah. Mungkin ibu dulu, saya nggak ngerti ya. Ini saya kurang, saya pada satu nggak tanya. Mungkin ibu ketika dapat Mas Yusa dan Mbak Risma yang cerebral palsy, mungkin salah satu curhatan ibu kepada Allah mungkin adalah ngomong begini, ya Allah, engkau titipkan kedua anak ini istimewa, aku tepati janjiku untuk merawat mereka. Mungkin itu yang dikatakan ibu. Nanti kalau mereka sudah wafat sebelum ibu, walaupun ibu pasti sedih banget, tapi ibu plong, lega. Tugas dari Allah sudah selesai dan saya tinggal menunggu panggilannya. Dan ibu tidak ingin membebani kamu, karena Mas Yusa dan Mbak Risma itu takdirnya ibu dan harusnya tidak menjadi takdir kamu. Aduh, saya ingat sekali ya. Dan untuk permintaan kedua ini Allah tidak mengabulkan. Ibu wafat 6 tahun sebelum kakak saya Mbak Risma wafat. Dan Mas Yusar masih hidup sampai sekarang. Tapi kata-kata menepati janji itu selalu saya ingat dari ibu. Jadi kita hidup itu menepati janji kita sama Allah. Tepati janji sama Allah. Suruh sholat, sholat. Suruh sedekah, sedekah. Suruh zakat, zakat. Tepati janjinya. Pasti Allah menepati janjinya untuk kita. Yang pertama.
Jadi yang pertama, kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur. Yaitu adalah ketika kita dalam kondisi beriman kepada Allah. Jadi mati husnul khatimah yang rendah itu mati dalam kondisi beriman. Itu semuanya husnul khatimah. Yang kedua, mati husnul khatimah yang paling agung. Apa itu? Meninggal dunia pada saat sedang melakukan ketaatan. Ketika dia sedang sujud, ketika sedang ruku, dia meninggal dunia. Ketika sedang tawaf, ketika sedang puasa, dia meninggal dunia. Maka itu merupakan puncak dari husnul khatimah. Maka sesungguhnya dua-duanya baik. Walaupun yang terbaik tetap meninggal dunia pada saat ketika melakukan ketaatan, dan biasanya manusia dimatikan atas kebiasaannya. Makanya ibu dan bapak dari nomor 1 ini, para ulama menerangkan kepada kita, tidaklah kita harus memiliki amalan besar yang kita rutinkan. Tapi cukuplah kita itu memiliki amalan yang paling konsisten untuk kita lakukan, karena bisa jadi dengan amalan itulah kita akan diwafatkan. Dan itu tidak selalu harus besar. Ya, bisa jadi cuma sholat duha, tapi dijaga. Setiap jam 8 saya harus sholat duha. Bisa jadi jam 8 itulah engkau diwafatkan. Bisa jadi ada di antara kita yang selalu menjaga. Saya apapun kondisinya, capek nggak capek, selalu witir. Bisa jadi witirmu nanti kamu dimatikan. Menetapkannya nggak usah banyak-banyak. Saya harus duha. Ini. Kalau bisa, alhamdulillah banget. Tapi kalau tidak bisa, pilih salah satu. Tapi jangan pernah melewati hari, kecuali kamu melakukannya. Dan pilihan kita beda-beda. Ada yang melazimi duha, ada yang melazimi ba'diyah, ada yang melazimi dzikir pagi, ada yang melazimi dzikir sore, ada yang melazimi witir, walaupun salatnya apapun, jaga. Satu itu jaga. Minimal satu yang kita jaga. Menjaga satu itu lebih baik daripada punya amalan tetapi tidak konsisten. Satu saja. Ya sudah. Saya yang paling mudah itu baca Quran setiap setengah jam sebelum sholat subuh misalkan. Subuh 4.39, 4.37, 4.3. Lalu ibu membacanya jam 4. Setiap jam 4 subuh saya sudah bangun. Dan saya tidak pernah ngelewatin jam 4 subuh kecuali baca Quran. Jaga. 90% kau akan dimatikan atas kebiasaan itu. Kalau saya tidak bisa Ustadz, kalau harus baca Quran subuh jam 4. Saya kalau sudah tidur itu gempa aja lewat gitu. Lah bisamu apa? Bisanya saya sholat duha Ustadz, ya sudah tepatin. Buat polanya. Saya sholat duhanya jam 7.30. Tiap jam 7.30 sholat terus. Apapun kondisi, mau safar, mau mungkin jam 7.30 saya sholat duha. Dijaga. Kemungkinan besar kamu akan diwafatkan pada waktu sholat duha. Kebiasaan itu harus ada untuk bisa memberi peluang kepada kita mati husnul khatimah pada puncaknya. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang bisa memberikan kepada kita keselamatan dari fitnah kubur itu apa? Yang kedua, menyembunyikan amal. Itu termasuk salah satu amal yang paling cepat melapangkan urusan kubur kita. Allah itu paling senang kalau amal itu dirahasiakan. Sehingga ketika orang pandai menyembunyikan amalnya, maka sesungguhnya dia ketika tepat matinya, Allah langsung ngangkat itu amalnya. Kenapa? Karena dia sudah melewati beban dorongan syahwatnya, hawa nafsunya untuk mengungkapkan amal. Dia menekan hawa nafsunya untuk menyembunyikan amalnya. Tepat ketika wafat, Allah yang tumbuhkan amal itu, melapangkan kuburnya. Makanya amalan khasnya para ulama salaf itu apa? Jadi kalau ibu dan bapak ingin melihat amalan khasnya para ulama salaf itu apa? Menyembunyikan amal mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu al-adkiya al-akhfiya. Allah itu paling senang sama yang bertakwa lagi menyembunyikan.
sembunyikan. Itu pasti lapang. Saya pernah cerita di sini tentang kisah seorang dari jamaah kami. Beliau harus memindahkan kuburan kakeknya, dan ketika dipindahkan masih utuh. Dan sebelum dipindahkan itu, mereka juga sudah kaget. Ketika kakeknya baru meninggal dunia, 1 hari, 2 hari, banyak orang datang ke kuburan kakeknya mereka. Sampai akhirnya penghuni kubur itu heran, penjaga kuburnya heran. Penghuni kuburnya. Ini cirinya murid yang seneng dapat kesalahan ustadz nih kayak gini nih. Salah dikit langsung ya Allah, sabarkan hatiku ya Allah. Udahlah, kita tutup aja kajian kita. Jadi ada kisah nyata bahwasanya penjaga kuburan itu heran. Ini orang kok keluarganya banyak banget. Kemarin datang lagi. Akhirnya karena sering orang itu silih berganti beda-beda, penjaga kubur itu, sampai hati-hati saya jangan salah lagi. Sampai penjaga kubur itu nanya, loh, bapak ibu ini apanya keluarga itu yang meninggal itu? Enggak pak, kami hanya orang yang pernah diberikan kebaikan. Kaget jawabannya. Terus ganti lagi, ada yang datang lagi, tanya lagi, bapak ini siapa? Saya orang yang pernah mendapatkan kebaikan, bapak itu belum sempat pas datang ketika meninggal dunia. Akhirnya penjaga kuburannya itu pada saat ketika keluarganya asli itu datang takziah setelah 1 bulanan, datang lagi, akhirnya penjaga kubur itu berkata, bapak dan ibu maaf ya saya cerita, kuburan kakeknya ini setiap hari, hampir tiap hari ada orang datang. Kaget keluarganya. Lu siapa pak? Enggak tahu, katanya orang yang mendapatkan kebaikan. Dari informasi penjaga kuburan inilah keluarganya itu nyari tahu. Ketahuan satu persatu. Ternyata sang kakek banyak sekali membantu menyekolahkan anak di sono, buka sumur di sana, terus ngasih sumur di sana, buka ini di sana. Dan keluarganya tidak tahu. Dan itu menjadi salah satu sebab ketika akhirnya ada satu kejadian, kuburan itu harus dipindah, didapatkan kuburannya masih utuh. Makanya memang betul, menyembunyikan amal itu dicintai oleh Allah, tetapi dibenci sama nafsu dan setan. Lebih baik kelihatan biasa, tapi istimewa di hadapan Allah dibandingkan istimewa di mata manusia, tapi biasa di hadapan Allah. Cara merahasiakan amal gimana Ustadz? Ya rahasiakan amal. Yang mampu dirahasiakan, rahasiakan. Yang nggak bisa dirahasiakan, ya jangan dirahasiakan. Sholat jamaahnya di mana? Di tempat yang tidak kelihatan, nggak bisa. Sholat berjamaah yang nggak bisa dirahasiakan, Thomas, mas. Adzan nggak bisa dirahasiakan. Saya adzan santri, nggak ada. Kemana? Saya adzan di tempat yang tidak terlihat, Ustaz. Ya nggak bisa, toh Bambang. Adzan itu harus kelihatan. Kalau ada amal yang kelihatan. Ibu-ibu juga sama, bahkan merahasiakan itu tingkatannya yang paling afdol, bisa merahasiakan antara suami istri. Tapi ingat loh ya, jangan dipakai untuk jadi sebuah dalih. Menyantuni janda dirahasiakan. Aduh. Ya jangan kalau itu. Itu bisa-bisamu aja. Aduh, Fernando. Jangan gitu. Jadi artinya bahkan suami istri itu kalau bisa merahasiakan. Makanya ada Dawud bin Hindun puasa 40 tahun, istrinya tidak tahu. Wah, kebangetan banget istrinya nggak tahu suaminya puasa. Saking pinternya Dawud bin Hindun menyembunyikan amalan puasanya. Ketika dia puasa, diambil jatahnya pagi, dibawa ya gitu. Padahal dikasihkan ke fakir miskin. Pulangnya bawa makanan dari pasar karena beliau pedagang di pasar. Bawa pulang ke rumah dan keluarganya menyangka dia habis makan, makanya bawa makanan dan keluarganya tidak tahu. Kapan akhirnya terungkap? Ketika Dawud bin Hindun meninggal dunia,
orang-orang yang sering dikasih makanan oleh Dawud bin Hindun dan dibeli makanannya oleh Dawud bin Hindun ngomong, semenjak wafatnya Dawud bin Hindun tidak ada lagi yang memberikan makanan kepada fakir miskin. Kalau mampu begitu. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Kalau istri kita sama-sama menjadi partner in, bukan in crime ya, partner in goodness. Ya. Artinya peran serta dalam kebaikan sama mereka. Tapi kalau bisa menyembunyikan. Kalau sholat tahajud Ustaz menyembunyikan tidak sama istri. Kalau sholat tahajud lebih baik bareng-bareng. Dibangunkan istrinya dengan baik, dibangunkan suaminya. Karena apa? Itu namanya mawaddah. Makanya bapak dan ibu sesekali. Bapak dan ibu, bapak kalau sholat di mana? Di masjid. Tapi boleh sesekali pak. Sholat kita kan di masjid, sholat maghrib. Kita ngomong sama istri kita. Istriku tercinta, iya. Tunggu aku sholat maghrib ya. Tunggu aku sholat maghrib. Kamu jangan sholat dulu. Nanti habis sholat maghrib aku cepat langsung pulang. Aku ngimamin kamu sholat maghrib. Loh, boleh melaksanakan sholat wajib 2 kali Ustaz? Boleh. Yang pertama menjadi wajib, yang kedua menjadi sedekah. Masya Allah. Belum punya istri kan? Kasihan. Kalau nggak punya istri jangan ngingetin pacar. Apa itu ngingetin pacar? Saya itu pacarannya syar'i Ustaz. Nah iya. Ada itu. Makanya jangan lupa yang baca Quran. Nah iya. Modus. Nanti malah WA-nya kemana-mana. Kamu lagi apa? Saya lagi ruku. Kamu lagi apa? Saya lagi sujud ya. Kan tobat kayak gitu. Kapan tobatmu mas? Jangan gitu. Maka sesungguhnya yang kedua, merahasiakan amal. Itu paling cepat melapangkan urusan kubur kita. Paham sampai 2 ini? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima kita bahas bulan depan. Sudah jam 3 dan mendung sudah menggelayuti bumi kita tercinta. Ini saatnya kita membuka tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan. Berarti untuk bulan depan kita masih melanjutkan yang menyempitkan dan melapangkan kubur. Diingat-ingat ya. Lutfan diingat ya, jangan minta judul lagi ya. Yang menyempitkan dan melapangkan kubur. Itu bagian dari perjalanan kita ke alam barzah. Sepakat ibu-ibu dan bapak? Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang bagaimana memasukkan orang ke dalam kubur, bagaimana pentingnya sunnah, bagaimana ketika kita mendoakan dan kita memintakan keteguhan sama orang yang dimasukkan ke liang kubur. Serta kita mempelajari 2. Apa yang melapangkan urusan kubur kita? Mati dalam kondisi beriman. Yang kedua, menyembunyikan amal. Wallahu a'lam bishawab.